Untuk jamaah semuanya, termasuk jamaah Tauhid Indonesia, saya beritahukan bahwa minggu seperti pada malam hari ini biasa jadwal di cabang 10. Dan kebetulan besok kalau jamaah sini ujian marifat, insya Allah kalau nggak lupa akan saya jelaskan angka 10. Angka 10 itu 1 dengan 0. Apa Pak? Kemarin saya lupa, tidak saya jelaskan. Untuk khataman yang bulan Juli 2024 kemarin. Malam hari ini jam pertama adalah Maulud Nabi, termasuk kelahiran Nabi Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih manusia ranking 1 adalah Nabi Muhammad. Dan sebelum ada Nabi Adam, Nabi Muhammad sudah ada secara syariat, tapi masih merupakan nur. Dan nama Nabi Muhammad itu sudah tercantum di dalam pintu atau di pintu ars, nama Muhammad. Kemudian Allah menjadikan bumi masa 2 hari, kemudian Allah menjadikan isi selama 2 hari, kemudian Allah menjadikan langit selama 2 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Kemudian karena Nabi Adam hanya 1 orang, ternyata diberi jodoh oleh Allah, yaitu Ibu Sayyidah Hawa, tidak lain adalah dari tubuhnya sendiri. Nek wong kene ngomong dari tulang rusuk. Akhirnya Nabi Adam diberi 1 sebagai teman hidup untuk selamanya. Lama-lama ternyata menurunkan anak, dan waktu Nabi Adam nikah itu adalah yang digunakan untuk mas kawin adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah mas kawin Nabi Adam ketika dikawinkan oleh Allah. Turun temurun, akhirnya Nabi Muhammad diturunkan pada terakhir atau akhir dari Risalatul Rasul. Iku ceritane para rasul. Sebelum itu adalah yang namanya Sayyid Abdullah. Itu saudara-saudaranya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Sayyidina Hamzah, Abu Thalib. Semuanya itu adalah dari seorang ayah yang namanya Abdul Muthalib. Anak yang bernama Sayyid Abdullah adalah suku terhormat, dan
dikawinkan oleh seorang perempuan juga dari suku terhormat. Lama-lama dikawinkan, Sayyid Abdullah mendapat seorang perempuan, namanya adalah Siti Aminah. Siti Aminah. Kemudian adat orang Arab itu kalau pengantin baru itu ditetapkan di rumah pengantin perempuan selama 3 hari. Orang Arab itu adatnya seperti itu. Kalau ada pengantin baru, tetap ditetapkan selama 3 hari di rumah pengantin perempuan. Setelah itu dibebaskan untuk mengarah kepada rumah pengantin laki-laki. Tidak seberapa lama, waktunya adalah untuk menempuh hidup baru tersebut tidak seberapa lama. Akhirnya Sayyid Abdullah punya tugas untuk memimpin, mengarahkan orang-orang yang berdagang di negeri Syam. Berdagang, terpaksa seorang pimpinan atau orang yang dibuat anutan Sayyid Abdullah harus berangkat walaupun statusnya masih jadi pengantin baru. Berangkat ke sana beberapa minggu, mau pulang ternyata sakit di perjalanan. Kemudian Abdul Muthalib sebagai mbah menyuruh kepada ponakannya, kalau nggak salah termasuk keluarganya Abu Thalib. Ternyata di situ ada kabar bahwa Sayyid Abdullah itu sakit dan lama-lama parah. Belum sampai pulang, masih tujuan pulang, ternyata nggak sampai lama meninggal dunia di perjalanan pulang. Ibu Siti Aminah sangat susah. Terus setelah pulang di sana, belum nyampe kepada rumah dan jauh jarak kilometernya, dimakamkan di tempat yang jauh. Jadi Ibu Siti Aminah itu pisah dengan dasar masih dalam keadaan pengantin baru, tapi dia sudah hamil, sudah mengandung, susah bukan main. Ternyata Sayyid Abdullah dinyatakan meninggal dunia. Dan setelah itu Ibu Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad itu didatangi oleh beberapa perempuan, memberitahukan bahwa untung kamu Siti Aminah, kandungan yang ada dan bayi yang ada di dalam perutmu itu adalah Nabi pilihan Allah. Didatangi siapa? Didatangi Ibu Sayyidah Hawa. Untung kamu Siti Aminah, kamu adalah orang pilihan, orang pangkat, karena bayi yang engkau kandung bukan orang biasa. Tidak lama lagi datang lagi Ibu Siti Maryam. Selamat Anda, selamat engkau ya Siti Aminah. Untung Allah memilih kamu, karena bayi yang kamu kandung itu adalah Nabi akhir zaman. Selang beberapa minggu, beberapa hari, datang lagi, termasuk istri
dari Raja Fir'aun. Selamat engkau Siti Aminah, karena bayi yang akan lahir yang kini sedang engkau jangan kesempatan seperti itu adalah hamba Allah yang jadi pilihannya. Selamat Anda, selamat engkau, sabarlah engkau. Datang lagi tidak lama ibunya Nabi Isa, namanya Siti Maryam ya. Dan ucapannya tidak jauh dari apa yang diberitahukan, dikabarkan oleh istri Nabi Adam. Beberapa hari kemudian perut bertambah besar. Ternyata Ibu Siti Aminah tidak merasa mengandung, karena walaupun perutnya besar tapi tidak terasa apa-apa. Karena apa? Dengan pangkatnya seorang Rasul yang mau lahir, dunia seakan goncang. Tidak lama lagi, lama dengan waktu 9 bulan kurang lebih, dan perhitungan itu tidak jauh dari perhitungan kita sebagai orang Jawa. Adat dari dahulu memang pantas kira-kira 9 bulan. Lebih dan kurangnya itu adalah bayi yang hidup pada alam kandungan. Ibu Siti Aminah tidak merasa efek apa-apa waktu mengandung Nabi Muhammad, seakan-akan tidak ada apa-apa. Tapi orang melihat itu terasa dan memang berisiko. Tapi Ibu Siti Aminah tidak risiko apa-apa. Aneh, karena itu adalah warasatul anbiya wal mursalin, Nabi akhir zaman, namanya sudah tercantum di pintu arsy. Akhirnya nama Muhammad sudah pas, karena Allah weruh sadurunge pinarak. Bayi yang akan lahir sudah diramal oleh orang-orang yang pandai waktu itu. Malahan yang meramal bukan orang Islam, orang di luar Islam. Besok akan ada bayi lahir adalah penutup dari Nabi dan juga dari Rasul. Ternyata muncul nama Muhammad yang dibuat mas kawin oleh Nabi Adam. Ternyata pas sesuai dengan bayi tersebut, namanya Muhammad. Ternyata Nabi Adam dilihat dari pelajaran tauhid Nabi setelah lahirnya Nabi Muhammad, tapi tidak merupakan fisik, masih merupakan nur. Akhirnya banyak orang menyatakan bahwa Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kalau disyariatkan ya warnanya biru. Kalau Nurullah kalau disyariatkan ya itu adalah berwarna putih. Tapi sebenarnya tidak ada warna itu kalau disyariatkan, jangan supaya mengerti bedanya gitu ya. Terus lahir Nabi Muhammad lahir, ayah sudah tidak ada. Bapaknya yang namanya Sayyid Abdullah sudah meninggal jauh sebelum lahir. Ternyata Nabi Muhammad adalah anak yatim. Nabi Muhammad anak yatim. Beberapa tahun kemudian, tidak lama lagi, Ibu Siti Aminah terasa badannya kurang sehat. Lama-lama akhirnya menentukan nafas yang terakhir, meninggal dunia juga. Ternyata bapak meninggal dunia, ibu meninggal dunia, tapi Nabi Muhammad sudah berusia
zaman anak sekarang sudah lari-lari, wis melayu-melayu. Ibunya meninggal dunia. Lalu di situ yang namanya Abu Lahab sangat senang punya ponakan namanya Muhammad. Lah, Abu Lahab saking senangnya pada hari Senin ada anak yang lahir, yaitu ponakan dari saudaranya. Saudaranya tadi adalah Sayyid Abdullah. Abu Lahab adalah paman. Digendong saking senengnya punya ponakan. Tidak taunya nanti akan menjadi musuh dengan Abu Lahab. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad usia agak besar. Bapak enggak ada, ibu enggak ada. Kurang lebih 6 tahun kemudian mbahnya yang nama Abdul Muthalib meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, namanya paman masih ada. Ternyata Nabi Muhammad diajak hidup di dalam keluarganya Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang tidak beragama Islam, tapi masih peduli kepada Nabi Muhammad. Masih peduli. Punya anak banyak, terus ambil lagi anak yatim. Harta bendanya enggak malah habis, malah bertambah. Aneh tapi nyata. Oleh karena itu panjenengan barangkali ada anak yatim, jenengan ramut diingoni, dibiayai, enggak akan habis harta benda panjenengan. Itu seandainya habis berapa akan diganti oleh Allah. Terus paman yang bernama Abu Lahab tadi adalah senang punya ponakan, walaupun nantinya menjadi musuh. Waktu Abu Lahab sebelum meninggal dunia, dia adalah perang dengan orang-orang yang mengikuti agama Tauhid, karena waktu itu bukan agama Islam tapi adalah agama Tauhid. Karena agama Islam berubahnya setelah Nabi Muhammad usia 53. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Anak-anak mengatakan tahun gajah, tahun pil. Pil itu bahasa Arab, artinya adalah jane wong kene yo gajah. Tentara Abroha mau menggempur Ka'bah. Apa sudah ada Pak Ka'bah Nabi Muhammad lahir? Sudah ada. Siapa yang membangun? Nabi nomor 6. Namanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad adalah keturunan awal. Itu kalau dilihat dari mukasabah, itu adalah yaitu keturunan Nabi Ibrahim. Dilihat dari ilmu mukasabah. Tapi kalau dilihat dari ilmu muamalah, bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Adam. Cerita seperti itu lebih pasnya adalah Allah sendiri yang tahu. Tapi panjenengan saya kasih garis besar supaya sedikit ada kabar. Ternyata siapa ayahnya Nabi Muhammad? Adalah Sayyid Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Kedua-duanya dari suku yang benar-benar terhormat, menurunkan seorang anak namanya Muhammad. Itu adalah pas sesuai dengan
apa yang menjadi rencana Allah secara syariat. Sebelum ada orangnya, Nabi Muhammad namanya sudah ada dan ditaruh oleh Allah secara syariat pada pintu Ars. Jadi pintunya Muhammad. Masih lama padahal. Allah weruh sak durunge pinarak. Sak durunge ana apa-apa Allah wis seru. Termasuk sekarang ada manusia wallahu alimum bidatis sudur. Di Makkah makin lama butuh ekonomi. Nabi Muhammad buru angon wedhus untuk nafkahi dirinya sendiri. Kenapa? Karena bapak tidak ada, ibu tidak ada, embah juga tidak ada. Ikut paman tapi tidak seide dengan itikad Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai mandiri. Bagaimana saya bisa makan? Nabi Muhammad ikut orang seadanya angon wedhus untuk menafkahi dirinya sendiri. Gak ada ayah, gak ada caca, gak ada adik. Ikut paman kafir bisa. Soroh, Pak. Nabi Muhammad perjalanan sementaranya seperti itu. Lalu Nabi Muhammad ada tanda-tanda. Dari kecil sudah ada tanda-tanda. Layaknya kok lain anak kecil ini dibanding anak-anak yang umumnya. Dari segi perangainya, dari segi ucapannya, dari segi tindak tanduknya sehari-hari, kok lain anak ini? Karena dia adalah pilihan Allah. Lain. Kemudian karena usia bertambah banyak, usia 15 tahun masih tetap seperti itu. Kemudian berdagang mulai, karena kambing nampaknya umpama orang sekarang itu sudah jenuh, sudah aku gak angon wedhus dari wong kene. Aku tak mencoba aja. Ikut orang-orang yang menjadi teman dari ayahnya. Berdagang, dia ikut mencoba melamar kepada Ibu Siti Khadijah supaya menjadi karyawannya dan dia bisa menafkahi hidupnya. Pelamar yang paling akhir adalah Nabi Muhammad. Diterima oleh Ibu Siti Khadijah, diikuti oleh satu anak sebagai wakil dari Ibu Siti Khadijah untuk mengikuti dan mengantarkan pada yang pelamar yang baru. Ternyata di situ diikuti dengan perdagangan tersebut ke negeri Syam yang bapaknya Romone berdagang pada zaman dahulu. Diikuti jejaknya. Karena Nabi Muhammad sifatnya adalah siddiq. Siddiq adalah benar. Siddiq ada masukan uang dikumpulkan. Dagangan ada yang cacat dijual, tapi diceritai dulu orang yang mau beli. Kalau beli seperti ini harganya 200.000 contohnya. Kalau seperti ini enggak sampai 200.000. Di sini Pak, saya kasih tahu. Ini ada dikit yang cacat. Terus ini ada sedikit jahitan yang kurang baik. Ini harganya 150.000. Saya kasih contoh seperti itu dengan supaya mengerti. Ternyata Nabi Muhammad adalah siddiq. Artinya siddiq, teman. Jadi ikutilah Bapak Ibu, kalau mau jual beli
beritahu, ini cacat Pak, mau nggak sampean? Ternyata barokahnya jual beli dengan kode ucapan yang benar seperti itu, rezeki nggak malah kurang, malah bertambah dan barokah. Bisakah orang sekarang seperti itu? Barangkali. Ini celana harganya sekian, tapi ini cacat, nggak usah sekian. Misalnya Ibu Siti Khadijah memberitahu, Muhammad, ini kamu jual 18.000. Lalu ada orang beli, ini saya beli 25.000. Tidak boleh, karena ini 18.000. Dipesan oleh Ibu Siti Khadijah, ini suatu contoh, Muhammad, ini kamu jual 18.000 saja. Terus ada orang mau dibeli 25, nggak boleh. Saking temennya Nabi Muhammad, saking temennya diikuti dengan saksi anak perempuan satu untuk mengikuti ke negeri Syam dengan kendaraan unta. Mendung melok ngalor, mergo Nabi Muhammad ke arah utara. Mendung melok ngidul, ngikuti Nabi Muhammad. Pembantu bilang kepada Ibu Siti Khadijah, Bu, saya ini heran Bu. Heran apa? Saya ini heran, bener ini. Aduh, rasanya nggak bisa bicara saya ini Bu. Ya bicara aja lah, apa sebenarnya? Ya nggak bisa Bu. Tapi sebentar lagi saya nampaknya mulut ini terkunci. Ternyata di situ saya kasih tahu Bu, saya itu juga sekian karyawan, sekian banyak. Saya nggak tahu cerita seperti itu. Ini saya beneran. Pak Muhammad itu ke selatan. Mendung loh Bu, ikut ke sana. Yang benar kamu. Iya Bu, benar. Terusnya, saya ikutin lagi. Ke arah utara, juga ke utara. Kamu itu bilang yang benar. Benar Bu. Berani sumpah. Berani. Benar. Sudah panggil aja. Ternyata Nabi Muhammad benar juga. Bu, ini perdagangannya, ini mendapat uang sekian yang cacat. Yang jenengan pesan itu yang 18.000 dibeli orang Bu. 25. Saya nggak mau. Saya tetap mengikuti apa yang menjadi perintah jenengan. Saya jual 18.000. Dibeli 20.000 saya juga nggak mau. Rasa hati Ibu Siti Khadijah kok ini hari ini, kok seperti ini ya. Mestinya itu kalau anak waru dibeli 25 itu malah dintit malahan. Siapa ya Pak Basori? Ngelotong ada dukure. Nah, dengan cerita alur seperti itu, akhirnya Ibu Siti Khadijah itu kebimbang. Bukan gantengnya enggak, diangan-angan terus. Sehingga Ibu Siti Khadijah angan-angan. Ibu Siti Khadijah dilamar itu enggak mau, karena masih berpikir ini tadi dulu ceritanya Nabi Muhammad. Dilamar orang enggak serius. Aku enggak mikir seperti itu dulu. Tiap hari angan-angan. Oh, besar itu. Kok seperti itu di mana ini? Minta petunjuk kepada Allah. Ibarat orang sini, ya Allah, ini orang apa ini ya Allah? Dawuh tanpa huruf, tanpa suara menentukan bahwa Ibu Siti Khadijah dengan pengertian yang pas, Nabi Muhammad pas usia 25 setelah mengembala kambing, berdagang di situ, usia mepet 25, dia didatangkan. Dok, panggil namanya Muhammad. Nggih Bu, kula panggil.
dipanggil. Muhammad, tadi ada berapa uangnya? Oh, gini, ini tadi saya terlalu haus, Bu. Saya buat beli es itu 5.000. Kemudian di sana lagi karena dekat dengan Pedoro, nanti saya belikan iku gempo. Gempo. Nggih. Kemudian karena sandal saya itu jebol, saya belikan, Bu. Di total kabeh. Di total dengan masukan bahan yang dijual dengan uang cocok pas. Cocok. Akhirnya lama-lama diterima, berpikir terus. Mangan gak sampai enak. Dilamar wong gak serius. Iku mang. Lah Ibu Siti Khadijah sedang berjalan usia 40 tahun. 40 tahun yaitu yang dilamar Nabi Muhammad, yang melamar Ibu Siti Khadijah. Ditiru orang sekarang, orang Tuban sana, yang laki-laki malah dilamar. Bahkan kabar yang tidak pasti saya dengar di Madura seperti itu juga. Itu yang perempuan melamar yang laki-laki. Oke. Saya dulu juga maunya mendapat Tuban sana. Ini ibunya tahu ini. Oke, rambutnya sampai nih sore garis loh. Ibu ini tahu. Oke, namanya Cici Mindarwati. Ya eling pacare ya. Apa? Ngene iku lho anggo celok kita ae. Kadang-kadang bener ini lho, ngono ya. Itu ternyata dilamar Nabi Muhammad. Muhammad, saya ini mengharapkan kamu di sini saja selamanya. Terus maksudnya di mana, Bu? Ya di sini saja. Loh saya ini di sini itu kerja kok, Bu. Enggak usah kerja. Kamu butuh apa? Saya itu butuh nafkah kok, Bu. Ya, tapi gini loh. Kamu di sini aja lah. Oh, di sini aja di mana, Bu? Maksudnya di mana? Oh, saya ini usia itu 25. Ibu usianya berapa? Usia 40. Sudah, ini saja saya serahkan kepada kamu semuanya harta benda sekian banyak. Ternyata Nabi Muhammad bilang kepada paman yang bernama Abu Thalib, "Paman, saya ini yaitu ada kabar, Man. Ya, ini kan ikut Ibu Siti Khadijah, yaitu berdagang di sana. Ternyata saya itu diharapkan saya menetap di sana, Man." Maksudnya di mana, Muhammad? Ya, saya disuruh menetap di sana, Man. Oh ya ngerti, aku ngerti. Terus kamu bagaimana, mau enggak? Saya itu juga enggak menerima sebenarnya, Man. Tapi Ibu Siti Khadijah kok ucapannya seperti itulah. Saya itu rezeki kan dari sana juga asalnya itu. Enggak makan, akhirnya saya bisa makan. Saya enggak punya uang untuk beli gempo. Ternyata sekarang bisa gitu. Akhirnya Umi kita juluki Umi Gempo. Gara-gara Ibu Siti Khadijah ini. Ya Pak Gianto kang ngono ceritane wala. Itu. Terus Ibu Siti Khadijah terjadi pernikahan antara usia 40 tahun dengan usia 25. Ibaratnya ngono Joko oleh apa? Ngono. Mbok jamaah Pedoro gelem ngono iku. Lah mono gelem aja kok kene ngono. Oh penai apa? Aku kok ana singitan ngono lho. Mbok kon apa sik ngono lho. Lama-lama berjuang. Setelah itu Nabi Muhammad bersemedi.
uzlah untuk mensucikan diri di Gua Hira. Mendapat wahyu dari Allah, sampaikan oleh malaikat Jibril, diberitahukan kepada famili, paman dan lain-lain. Diberitahukan bahwa agama kita sekarang adalah agama tauhid. Paman yang namanya Abu Lahab sudah terdengar ucapan tauhid, naik darah. Abu Lahab. Dan punya saudara namanya Abu Jahal. Abu Jahal seliting dengan Sayyidina Umar. Abu Jahal adalah pendekar perang dari orang kafir. Sayyidina Umar pendekar perang dari orang kafir. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta, bagaimana dua pendekar yang jahat seperti itu? Pilih salah satu ya Allah. Mana dia nurut Allah menjadi pendukung Islam? Ternyata Allah milih Umar bin Khattab. Karena diberi daya di dalam hatinya, langsung masuk ke dalam hatinya. Besoknya mencari Nabi Muhammad. Orang-orang sudah sangat sibuk, dikira Nabi Muhammad dibunuh oleh Sayyidina Umar. Ternyata di situ, mohon maaf, dan dia sanggup untuk membaca syahadat, masuk kepada agama tauhid. Ternyata pendekar yang satu namanya yaitu Sayyidina Umar, asalnya teman sejalur, teman sejalan dan satu leteng, lama-lama menjadi pisah. Abu Jahal mendukung Abu Lahab, Sayyidina Umar mendukung Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Umar berjanji, saya akan mengislamkan dunia. Islam yang dibawa Nabi Muhammad saya sebarkan. Ternyata di situ Nabi Muhammad mengumpulkan beberapa fakta dari Allah. Dikumpulkan Abu Lahab, dikumpulkan paman Abu Jahal, dikumpulkan paman Hamzah, Sayyidina Hamzah, dikumpulkan paman Abu Thalib, dikumpulkan, dan orang-orang juga dikumpulkan. Didorong oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah Muhammad, silakan jangan sembunyi-sembunyi, kita terang-terangan aja. Ayo, silakan terang-terangan ya Muhammad, Rasulullah, silakan terang-terangan. Saya yang menjadi penguat dari perjuangan Islam, perjuangan agama tauhid. Dikumpulkan di suatu tempat, di lapangan atau di mana mendapat orang banyak, diceritai. Semuanya saya kasih tahu bahwa saya adalah utusan Allah. Dan agama yang benar adalah agama tauhid. Agama tauhid. Kemudian kita semuanya jangan membunuh anak perempuan. Tidak boleh mabuk-mabukan. Dan mengadu nasib. Tidak boleh. Sekarang kita bersama-sama untuk beragama tauhid. Tuhan kita adalah Allah. Padahal sebelum Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, Tuhannya adalah Hubal, Uzza, dan Latta. Naik darah namanya Abu Lahab. Muhammad, celaka kamu. Hanya seperti ini kamu mengumpulkan kami. Celaka kamu. Allah menurunkan ayat, bilang Muhammad, dawuh tanpa huruf, tanpa suara dari Allah. Tabat yada abi lahabi watab. Akhirnya turun surat Al-Lahab. Ceritanya panjang, Bu, tapi kalau saya habiskan gak ngaji tauhid ini. Gimana, Pak, Bu? Gak ngaji tauhid? Oh, dorong mari ya ceritanya. Di searat-arat deh. Dorong, apa? Loh, diteruskan apa tauhid? Umi man sim nentuan apa? Mana Mi? Diputus sekian saja, apa diteruskan ceritanya?
Saya kira ini apa, terpotong satu pertemuan nggak apa-apa, wong ini pengalaman kok ya. Saya nggak tahu ceritanya rupanya, Bu. Harus sepotong-sepotong tok. Iki mah ya sepotong-sepotong kula. Kula terusnya ya gak entek iki. Belum hijrahnya padahal. Akhirnya dimusuhi oleh Abu Lahab. Akhirnya orang-orang hijrah. Dengan jahatnya paman namanya Abu Lahab dan pendekar utama adalah Abu Jahal. Umat yang beragama tauhid diajak berangkat ke Madinah. Hijrah dari Makkah, hijrah itu apa? Teko Mekah terus pergi ke Madinah. Yang dari Makkah namanya Muhajirin, yang menerima sana adalah kaum Ansor. Ya, Muhajirin Nabi Muhammad, Sayyidina Umar nggak ikut. Ya Muhammad, saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Biar orang-orang menemui saya. Silakan berangkat semuanya. Saya di sini. Mau apa orang-orang? Sayyidina Umar membawa pedang. Siapa menghalangi agama tauhid, akan saya putus kepalamu. Sayyidina Umar nggak mau berangkat bersama orang-orang yang hijrah ke Madinatul Munawwarah, berdiri sendiri di Mekah. Dia niat satu orang melawan sekian banyak. Pendekar satu disisihkan oleh Allah menjadi pembela agama Islam adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kok zaman saiki petone padha ambek kula. Dia itu seperti itu. Tapi orang sana yo gadik weton, wis ngono nae. Begitu, lama-lama Nabi Muhammad sudah ke sana. Orang-orang di sana nggak berani sama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar sudah bawa pedang, jangan macam-macam kamu. Agama tauhid yang benar. Asalnya kan belum Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan agama tauhid nggih. Agama tauhid. Nabi Muhammad pindah di Madinatul Munawwarah atas petunjuk Allah. Dan dari situ menetap di Madinah. Di Madinah itu adalah tanah yang menjadi milik Sayyidina Abu Bakar. Madinatul Munawwarah, menetap di sana. Kemudian Makkah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, makanya Makkah itu kelahirannya dan Madinah itu adalah wafatnya. Tanggal berapa Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah hijrahnya? 12 Rabiul Awal. Sama dengan lahirnya. 12 Rabiul Awal. Di sana menata kembali kepada perjuangan tersebut. Ya jelas Ibu Sayyidah Khadijah yang enggak dibiarkan hidup sendirian, enggak. Malah harta sekian banyak dari Ibu Siti Khadijah diserahkan Nabi Muhammad. Ini saya serahkan ya Rasulullah, silakan digunakan untuk berjuang. Saya rela sekian banyak harta. Karena kalau nggak salah ceritanya 3/4 dari kota Mekah itu adalah tanah milik Ibu Siti Khadijah. Kira-kira kalau nggak salah 3/4. Saking kayanya seorang janda sampai menguasai tanah. Dan dia tidak merasa punya apa-apa. Sudah saya serahkan kepada Rasulullah. Tapi tetap sehari-hari dia memimpin orang berdagang tetap. Nabi Muhammad tidak boleh bekerja. Disuruh ibadah yang benar. Akhirnya Nabi Muhammad dulu itu masuk ke Gua Hira. Gua Hira itu tidak banyak tempatnya, ditempati orang paling ya cuma 4. Enggak besar kok, cuma 4 orang lah. Itu aja sudah agak desakan kok, Bu. Di situ menerima wahyu
Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad gemeter. Aku enggak pernah mendengar seperti ini. Gemetar. Akhirnya dia enggak kuat, gigil, pulang ke Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah, saya takut. Saya pulang aja. Loh, takut kenapa? Ada malaikat Jibril. Nampaknya ngajari saya gini, Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan lain-lain sampai 19 ayat. Kemudian Ibu Siti Khadijah sangat mendukung dan sementara nggak boleh ke sana dulu untuk menenangkan hatinya. Kata-kata yang diberikan kepada Ibu Siti Khadijah ditulis di kulit, ditulis. Ada firman lagi ditulis. Quran adalah awal dari hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Itu adalah pertama yang turun di Makkatul Mukarramah. Sebelum dia hijrah ke Madinah tersebut, ada ayat seperti itu. Makanya ayat yang turun di Mekah, ayatnya, suratnya pendek-pendek. Suratnya pendek-pendek. Tapi yang panjang-panjang turun di Madinatul Munawwarah. Akhirnya dua tempat tersebut menjadi 30 juz. Yang turun di Mekah namanya surat Makkiyah, yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Tandanya kalau Makkiyah suratnya pendek-pendek, tapi kalau Madaniyah suratnya panjang-panjang. Quran menceritakan orang yang paling jahat, Abu Lahab. Orang yang pertama dengan istrinya. Besok di hari akhir akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jahanam sak bojone pisan. Kenapa? Karena istrinya berusaha sampai jual mas-masan untuk biaya siapa yang mau bunuh Muhammad. Ini biayanya dari saya. Wa mra'atuhu khammalatal khatab. Sak bojone pisan mlebu ana ing neraka. Fi jidha hablum mim masad. Sudah, yang namanya api ya seperti itu ceritanya. Gumun itu apa, heran, api kok esok mencolok-mencolok kok ngono ya apa. Itu adalah surat, akhirnya dikumpulkan pada zaman Zaid bin Sabit. Quran ditata rapi karena sebelum dikumpulkan banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur di dalam medan perang. Di dalam medan perang ternyata istri Hafsah, anaknya Sayyidina Umar punya suaminya gugur dalam perang. Suaminya gugur dalam perang. Sayyidina Umar bingung, ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, saya susah, silakan anak saya dikawin. Tidak Umar, tidak, jangan. Ditawarkan lagi kepada yang lain, ditawarkan kepada yang lain, enggak mau semuanya. Namanya Hafsah, anak perempuan dari Sayyidina Umar, karena menantu Sayyidina Umar gugur dalam perang, anaknya janda dan pulang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membawa beban, susah. Ditawarkan ke Abu Bakar supaya ngawin Hafsah. Abu Bakar enggak mau. Di situ lama-lama Sayyidina Umar diberi petunjuk oleh Allah. Ibarat dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Jangan susah Umar, nanti ada yang lebih baik. Ternyata enggak lama, tapi ya enggak lama seperti itu Nabi Muhammad yang menikahi. Tapi bukan inisiatif dari Nabi Muhammad,
tapi dorongan dari orang-orang yang bertauhid. Nabi Muhammad, saya setuju semuanya. Sayyidina Umar sangat senang hatinya karena yang menikahi adalah orang yang lebih dan lebih. Tapi Nabi Muhammad gak ngawur, itu adalah ada jalur khusus yang mendapat ridho dari Allah. Akhirnya Hafsah menjadi istrinya Nabi Muhammad. Dan Saudah dan juga Siti Aisyah, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Tapi setelah itu, setelah meninggalnya Ibu Siti Khadijah, Ibu Siti Khadijah kan dengan Nabi Muhammad kan punya anak 4. Satu adalah Siti Fatimah, kemudian Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Kemudian ada menantu Nabi Muhammad yang namanya Sayyidina Utsman. Begitu anak satunya meninggal dunia, Sayyidina Utsman disuruh nikah lagi kepada anak yang keduanya lagi. Ternyata Sayyidina Utsman itu adalah menantu 2 kali dari Nabi Muhammad, karena istri yang pertama meninggal dunia gugur dalam perang, wedok wani perangan, karena gugur dikawinkan dengan anak yang dibawanya lagi. Terus tidak akan lama lagi yang seperti itu, Siti Fatimah dikawinkan oleh minsananya yang namanya Ali bin Abi Thalib. Orang seperti itu, jadi minsanan dikawinkan. Ya. Terus anaknya berapa Nabi Muhammad? Sebanyak, yang perempuan 4, yang laki-laki 3. Yang satu adalah antara lain Sayyid Abdullah, dari seorang perempuan yang ditawan oleh tentara Islam. Di situ orang tuanya masuk Islam semuanya gara-gara Nabi Muhammad kawin dengan perempuan tawanan, dengan maksud supaya Islam berkembang dengan pesat. Pimpinan-pimpinan terhormat anaknya dikawin, orang tuanya oper balik dari agama yang Tuhannya nggak jelas, sekarang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Masih lama, Bu. Ya suwe iki. Lah yo gak bobolan. Wis deh. Nggih, Ibu Murti kok ndelomong iku lha apa, Jon? Barangkali seperti itu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada konsultasi, pertanyaan dan lain-lain. Monggo. Itu sebagian cerita yang gak lengkap. Umpama dilengkap ya sampean ya kurang sampai entek ya kedisian ngantuk. Nggih. Saya kira ini Bapak Ibu untuk cerita sekedar gak resmi kok, iki maulutan gak resmi kok. Wis pokoke Pak Pung, Pak Mustape mandule di rumahnya, mari mangan bareng saenake. Berhubung wetenge wareg dimanfaatkan cerita seperti ini. Berhubung mari cerita luwih maneh. Ya gak, wong kula mangke makantek. Enggak apa-apa. Silakan boleh bertanya. Ini kalau kita jam 9:30 kemalaman, Bu. Kalau kita ada acara lagi ya. Apa cukup sekian nggih, jam 9:03. Enggak apa-apa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk jamaah YouTube, jangan diadili keterangan saya. Ini adalah global dan ini bukan resmi Maulud Nabi kok. Cuma itu membaca sholawat dan jam yang kosong seperti ini sebenarnya ngaji tauhid, tapi saya isi dengan cerita Kanjeng Nabi Muhammad. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal kok, Bu. Lahir 12 Rabiul Awal, hijrah 12 Rabiul Awal, wafat juga 12 Rabiul Awal. Kok iso pas 12 kali 3
36. Orang sini dimanfaatkan pendidikan Nabi Muhammad, dibuat 8 dino. 8 dino iku 12 ping 3. 36. Akhirnya jamak wedara wis 8 dino pisan nurut ceritane Kanjeng Nabi Muhammad. 12 ping 3 ya 36. Nurut tauhid kabeh kok. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina bisakratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.